Dalam setiap interaksi, kita tidak hanya berbicara dengan kata-kata, gerakan, ekspresi, dan sikap tubuh seringkali lebih jujur dari ucapan kita. Saat ini, sebuah tim sedang berdiskusi untuk menyusun konsep acara. Mereka terlihat biasa saja, tapi di balik setiap gestur kecil, ada makna yang bisa membawa kerjasama berjalan lancar, atau justru menimbulkan salah paham. Dan disinilah masalah pertama mulai muncul. Menurutku konsep acara ini tuh lebih formal karena banyak banget tamu undangan yang penting, kayak misalnya contoh dari dosen luar fakultas atau kalau kamu nggak setuju ngomong aja, nggak usah berlagak kayak gitu. Aku lo nggak ngomong apa-apa. Dari sini, kita bisa melihat bagaimana satu gestur kecil saja bisa menimbulkan salah paham. Dan kadang, masalah bukan pada kata-katanya, tapi pada bahasa tubuh yang menyertai. Lanjut ke POP yang lainnya. Konsep yang aku maksud Aku itu mau ngasih untuk pendapat kita dong. pakai jas dan kemeja putih. Tapi kan jas kan nggak bisa buat ini. Iya sih, menurut kalian Di sisi lain, dia sebenarnya punya ide, tapi bahasa tubuhnya membuat seolah-olah ia tidak ingin berbicara. Postur tertutup seperti ini sering disalahartikan sebagai tidak punya pendapat. Kalau gue lagi ngomong, perhatiin. Lanjut. Tadi rektorat maksudnya dari kanan. Nah, buat yang dekan FMIPA itu dari kiri. Dekan FISIP itu dari belakang. Dari tadi udah gue bilang, birokrat tuh maksudnya dari kanan. Paham gak sih kalian? Saat rapat berlangsung, suasananya tiba-tiba berubah. Ketukan meja yang cukup keras membuat semua orang berhenti sejenak dan mengira ada emosi yang mulai muncul. Kamu perhatiin dari tadi nggak fokus, kayak kebanyakan gerak lo. Apa sih? Aku juga dari tadi dengerin. Aku juga denger yang kalian omongin. Aku juga paham yang kalian omongin. Ketika satu anggota mencoba menjaga fokus diskusi, perilaku melihat ponsel mulai dianggap mengganggu. Teguran pun muncul dan respon defensif langsung terlihat dari bahasa tubuh yang tertutup dan mengangkat bahu. Oke, kita semua tenang. Kita ini salah paham gara-gara bahasa tubuh yang kalian pakai. Kita ulang dari awal ya. Oke. Setelah beberapa kesalahpahaman terjadi, mereka akhirnya mulai menyadari bahwa bahasa tubuh punya peran besar dalam setiap percakapan. Satu persatu, setiap orang mulai memperbaiki cara duduk, arah pandangan, dan gestur mereka. Ponsel mulai disimpan, tubuh condong ke depan, dan kontak mata perlahan kembali terbangun. Ekspresi yang sebelumnya tegang berubah menjadi lebih tenang. Dengan perubahan kecil ini, suasana diskusi pun mulai terasa berbeda. Lebih terbuka, lebih fokus, dan jauh lebih nyaman untuk saling mendengarkan. Lebih berwarna gitu ya. Iya, apalagi tambahin di soto. Pada akhirnya, komunikasi bukan hanya tentang kata-kata. Sikap tubuh, ekspresi, dan cara kita merespon justru sering menyampaikan pesan yang lebih kuat. Ketika bahasa tubuh dipahami dan digunakan dengan tepat, hubungan menjadi lebih hangat, kerjasama lebih mudah terjalin, dan setiap diskusi bisa berjalan lebih baik. Karena dalam setiap interaksi, yang terpenting bukan hanya apa yang kita ucapkan, tetapi bagaimana kita menyampaikannya.